Selamat sore sahabat tani porang, jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Sahabat tani, mengenai bibit umbi porang yang dibelah atau bibit umbi belah di vlog saya kali ini, saya akan coba jelaskan cara-cara atau bagaimana idealnya untuk pembuatan umbi belah. Di kriteria umbi itu bagaimana, terus waktu pembelahnya kapan, terus idealnya itu dibelah menjadi berapa, saya akan coba sampaikan. Tapi nanti video yang akan datang akan saya buat komplit di waktu saya dan beberapa kawan yang membuat umbi belah untuk ditanam di musim depan. Jadi ini memang belum waktunya, tapi hanya sekedar gimana gambaran. Ini saya akan coba jelaskan. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, saya akan buat dokumentasi di waktu pembelahan bibit-bibit kami yang akan kami tanam di musim yang akan datang. Jadi sahabat tani, intinya di pembelahan umbi yang akan dijadikan bibit itu idealnya untuk bobot umbi atau besar umbi itu idealnya 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi kalau 1 kilo ke bawah atau 2 kilo ke atas itu sudah tidak ideal lagi untuk dijadikan umbi belah. Karena kalau 1 kilo ke bawah, taruhlah 8 on atau setengah kilo, itu belahan akan terlalu kecil dan akhirnya tumbuhnya pun akan kecil. Jadi lebih baik menanam dari bibit katak daripada umbi setengah kilo dibelah. Jadi idealnya untuk pembelahan umbi itu umbi yang bobot 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi misalnya seperti umbi saya ini sahabat tani. Contohnya umbi ini sudah dorman awal. Jadi ditandai dengan akar-akarnya sudah bersih. Ini sekitar 1,5 kilo atau sampai 2 kilo. Nah, ini yang bisa dijadikan bibit umbi belah. Nah, di waktu pembongkaran untuk yang bibit yang akan dijadikan bibit umbi belah itu diusahakan di bulan atau 3 bulan, minimal 3 bulan setelah dorman. Jadi tidak tidak langsung dorman langsung dibongkar kemudian dibelah, itu tidak. Jadi kita menunggu sampai paling tidak minimal 3 sampai 4 bulan setelah dorman, kemudian umbi kita bongkar, kita bersihkan akarnya. Kemudian untuk pembelahan yang ideal itu waktunya adalah minimal 3 minggu sebelum ditanam. Jadi paling tidak 3 minggu sebelum ditanam umbi kita belah dulu. Jadi belahnya melintang seperti ini. Kalau ini bisa dijadikan 3, jadi gini, begini, dan begini. Bisa dijadikan 3 kalau 1,5 kilo. Kalau umbi 1 kilo cukup dijadikan 2 dengan membelah melintang. Kemudian kita siapkan rak-rakan untuk menaruh umbi-umbi yang telah kita belah. Kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, bekas luka belahan itu berada di atas. kemudian diangin-anginkan dan tidak boleh terkena sinar matahari.
Jadi kita tunggu selama kurang lebih 3 minggu untuk memulihkan bekas luka belahan, untuk dikeringkan di angin-angin. Jadi bisa menggunakan cuka kayu untuk memulihkan bekas luka belahan. Jadi dioles dengan cuka kayu yang selama ini sudah terbukti sangat efektif untuk membasmi jamur busuk batang. Di umbi porang yang dioles cuka kayu murni itu dalam 24 jam luka akan mengering. Tapi walaupun dengan pengaplikasian cuka kayu, tetap kita keringkan dengan maksimal di angin-angin di raraan minimal 3 minggu untuk membuat luka bekas potongan itu pulih dengan sempurna atau mengeras. Biasanya sangat bekas luka potongan itu teksturnya akan keras. Jadi itu sudah aman untuk ditanam kembali. Dan untuk penanaman, posisi umbi belah itu tetap sama normal dengan posisi seperti umbi utuh. Jadi begini, dengan mata tunas tetap di atas, bukan dibalik atau dimiringkan seperti ini. Jadi tetap mata tunas menghadap ke atas. Jadi tidak dibalik. Dan kami tidak menyarankan untuk umbi yang di bawah 1 kilo atau misalkan setengah kilo untuk dibelah kecil-kecil, itu kami tidak menyarankan untuk melakukan pembelahan itu, karena sama saja dengan kita menanam dari biji katak. Jadi dengan umbi setengah kilo dibelah kecil-kecil itu malah tidak efektif. Itu sama saja kita menanam dengan biji katak yang sebesar ini. Jadi nanti tumbuhnya pun akan sama kalau kita membelah terlalu kecil. Tapi kalau kita membelah sekilo dibelah jadi 2, itu tetap tumbuhnya akan normal dengan tunas yang besar, karena cadangan makanan untuk calon tunas itu masih tersedia cukup. Hanya setengah kilo umbi untuk persediaan makanan atau persediaan nutrisi untuk tunas yang akan tumbuh. Tapi kalau dibelah terlalu kecil atau sebesar-besar katak tengah seperti ini, itu sama saja kita menanam dari biji katak. Karena sudah terbukti kemarin di lahannya Pak Sukar, dia sukses dengan menanam dari umbi belah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi di dalam waktu pembelahan, itu di bawah umbi ini dikasih alas yang empuk, bisa dari sabut kelapa, bisa dari kain. Jadi menghindari memar di bawah sini dan lecet-lecet. Karena dengan membuat istilahnya alas untuk menaruh bibit umbi yang akan dibelah, itu otomatis melindungi dari umbi bagian bawah ini dari memar. Karena memar di umbi itu yang akan menyebabkan busuk dan akan gagal tumbuh, termasuk luka lecet-lecet di sekeliling umbi. Jadi untuk umbi belah itu harus umbi benar-benar bagus, dalam keadaan umbi yang sehat, tidak ada bekas-bekas luka memar, lecet atau terbentur yang akan menimbulkan busuk di umbi yang akan menular ke calon tunas yang akan tumbuh, atau bahkan tidak akan tumbuh karena habis membusuk umbinya.
karena rawan sekali umbi porang itu membusuk apabila ada bekas luka lecet, memar, atau bekas luka-luka benturan dengan benda-benda keras. Jadi di dalam pembuatan umbi belah itu harus sangat hati-hati, tidak sembarangan memilih atau sembarangan umbi yang akan dibelah untuk dijadikan bibit umbi belah. Itu untuk meminimalisir atau membuat peluang tumbuh di umbi belah itu menjadi lebih besar. Jadi sekali lagi, umbi yang akan kita belah itu maksimal 2 kilo dan minimal 1 kilo. Kami tidak menyarankan umbi di atas 2 kilo dan umbi di bawah 1 kilo. Itu tidak efektif. Oke, sahabat tani, demikian sedikit gambaran tentang umbi belah. Nanti untuk lebih lengkapnya, insya Allah nanti mendekati musim tanam akan saya dokumentasikan komplit yang bisa untuk dijadikan panduan bagi sahabat-sahabat tani yang akan mengembangkan budidaya porang dari umbi belah. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya terbuka selebar-lebarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.